Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 12 siang, tanggal 17 September 2022 guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat, untuk global crypto market cap lagi naik dikit banget guys, sekitar 0,29% ya. Dan secara keseluruhan pun untuk aset-aset kripto ini masih sideways sepertinya guys. Dan untuk Bitcoin ini dalam waktu 24 jam masih minus 0,25%. Ethereum ini juga masih minus guys, 2,87% ya. BNB masih struggle juga di 0,77%. BNB masih struggle juga di 0,77%. Dan untuk Cosmos ini masih cukup keren guys, naiknya sekitar 6,69% guys. Oke, itu sedikit selingan ya untuk keadaan market hari ini. Dan kita langsung saja menuju informasi yang pertama guys. Ini datang dari finboard.com. Dan di sini diinformasikan bahwa exchange Kraken untuk sementara guys, untuk fitur Ethereum unstaking ini tidak akan tersedia sampai upgrade Shanghai dalam 6 bulan ini guys. Berita ini cukup ramai diperbincangkan guys, bahkan sempat di-mention juga ya oleh founder dari Cardano ya, yaitu Charles Hoskinson. Jadi setelah upgrade merge yang telah lama ditunggu-tunggu dari ekosistem Ethereum ini terjadi, dan beberapa pengguna mulai bertanya-tanya kapan mereka akan dapat melepaskan token Ethereum mereka yang sudah di staking. Dan hal itu langsung menerima jawaban langsung ya dari pertukaran cryptocurrency Kraken. Saat itu terjadi, Kraken ini memungkinkan ya untuk para usernya itu dapat menstaking dan melepaskan atau unstaking aset cryptocurrency mereka dengan aplikasi Kraken Pro-nya. Namun tampaknya unstaking untuk ETH ini akan tetap tidak tersedia sampai Shanghai ini mengumumkan peningkatan ke jaringan Ethereum-nya, karena dukungan pertukaran kripto memberitahu penggunanya pada 15 September kemarin. Selain itu, tim dukungan Kraken mengatakan bahwa Ethereum Foundation mengharapkan peningkatan Shanghai terjadi 6-12 bulan setelah the merge. Tweet itu juga mengarahkan pengguna ke situs web exchange dan menyatakan hal yang sama guys. Menurut bagian dukungan pertukaran kripto, masalahnya tidak terbatas pada Kraken ya, tapi merupakan batasan dari seluruh platform Ethereum. Kemudian mengapa unstaking ini masih belum tersedia guys? Khususnya peningkatan Shanghai ini diatur untuk dikirimkan setelah the merge ya, karena pembaruan besar ini tidak mencakup semua fitur yang direncanakan, termasuk kemampuan untuk menarik Ethereum yang dipertaruhkan atau di staking. Seperti yang dijelaskan oleh Yayasan Ethereum di bagiannya tentang the merge ini guys. Jadi untuk menyederhanakan dan memaksimalkan fokus pada transisi yang sukses ke Proof of Stake, peningkatan the merge tidak menyertakan fitur tertentu yang diantisipasi seperti kemampuan untuk menarik Ethereum yang dipertaruhkan, ungkap dari Ethereum Foundation. Selanjutnya, situs web yang menyatakan bahwa pembaruan Shanghai berikut akan memungkinkan penarikan untuk stakingnya, dan Ethereum ini akan di staking dan hadiah atau reward yang dipertaruhkan terus dikunci tanpa kemampuan untuk bisa unstaking atau menariknya guys. Mengulangi bahwa penarikan direncanakan untuk peningkatan Shanghai yang akan datang. Seperti yang dilaporkan Finboard, analis global block yaitu Marcus Sotirio mengharapkan bahwa peningkatan the merge pada akhirnya melebihi risiko dan kekhawatiran jangka pendek, karena dalam pandangannya itu akan membuat pintu masuknya modal institusional dalam token keuangan terdesentralisasi atau DeFi terbesar kedua di dunia. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai ETH yang kalian staking di Kraken, harap bersabar ya. Tunggu 6 bulan lagi untuk bisa di unstaking guys. Informasi selanjutnya datang dari coindesk.com, dan di sini diinformasikan bahwa FTX Exchange ini memimpin untuk pembelian aset kripto lender Voyager dari kebangkrutan guys. Jadi runtuhnya Voyager ini mengejutkan pasar kripto awal tahun kemarin guys, dan ini hampir menemukan untuk pembeli asetnya. Raksasa bursa FTX ini memimpin ya untuk membeli aset Voyager digital, dan pemberi pinjaman atau lender platform cryptocurrency yang pengajuan kebangkrutannya memperdalam krisis industri tahun ini guys. Tetapi penawaran yang lebih tinggi masih bisa datang di hari-hari mendatang, menurut seorang yang mengetahui masalah tersebut guys. Sebuah lelang diadakan minggu ini melalui pengadilan kebangkrutan ya untuk aset Voyager. Pada tahap akhir itu adalah pertempuran antara pertukaran FTX miliarder Sam Bankman-Fried dan juga Wave Financial, sebuah perusahaan investasi aset digital menurut orang tersebut. Tawaran dari FTX ini lebih tinggi dan tidak jelas ya berapa banyak FTX yang disetujui ya untuk membayar akuisisi Voyager ini guys. FTX tidak segera menanggapi permintaan komentar ini, dan seorang perwakilan Wave menolak untuk berkomentar juga.
CoinDesk melaporkan pada 25 Agustus bahwa FTX dan Binance ini sedang berburu guys untuk mengakuisisi Voyager, dan FTX telah mengajukan penawaran untuk Voyager yang ditolak pada bulan Juli kemarin sebagai tawaran yang paling rendah. Kehadiran Wave di antara penawar sebelumnya tidak terungkap. Awal pekan ini, CoinDesk melaporkan bahwa FTX ini meningkatkan untuk modalnya secara paralel dengan akuisisi yang potensial. Kesepakatan untuk Voyager dapat membawa akhir yang relatif rapi ke salah satu kisah paling mengerikan dari tahun yang mengerikan untuk kripto ini guys. Setelah harga kripto turun, Voyager pada awal Juli melarang pelanggannya untuk menarik uang mereka. Kliennya kemudian menjadi kreditur perusahaan di pengadilan keberangkutan dan dipaksa untuk sejalan dengan pengacara dan pemodal restrukturisasi yang canggih sebagai peserta pemula dalam proses yang berpotensi melelahkan untuk mendapatkan kembali dana mereka guys. Tidak seperti bank konvensional, kegagalan Voyager ini tidak memicu asuransi simpanan yang didukung pemerintah, yang membuat sebagian besar nasabah banknya itu utuh, yang rupanya mengejutkan ya untuk beberapa pengguna dari Voyager ini guys. Pembelian tidak akan mengakhiri kasus ya dari Voyager 11 ini guys, dan namun Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat ini memberikan kelonggaran ya untuk menjual aset sehingga perusahaan yang bermasalah itu dapat memaksimalkan berapa banyak uang yang dapat mereka pulihkan kembali untuk bisa membayar kreditur mereka. Informasi berikutnya dari Cointelegraph.com, di sini informasikan bahwa Gedung Putih atau White House ya menerbitkan kerangka kerja yang komprehensif guys, pertama kali untuk kripto. Wow, ini bisa dibilang angin segar ya untuk adopsi kripto guys. Jadi mengikuti perintah eksekutif Presiden Joe Biden tentang memastikan pengembangan aset digital yang bertanggung jawab, agen federal memberi lembar fakta ya bersama tentang 6 arahan utama untuk regulasi kripto di Amerika Serikat ini guys. Dan ini merangkum isi dari 9 laporan yang terpisah yang telah diserahkan kepada Presiden untuk mengartikulasikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan aset digital yang bertanggung jawab dan membuka jalan bagi tindakan yang lebih lanjut di dalam dan di luar negeri. Lembar fakta diterbitkan di situs resmi White House atau Gedung Putih ya pada 16 September kemarin dan terdiri dari 7 bagian guys. Yang pertama yaitu tentu saja melindungi konsumen, investor dan juga pebisnis. Dan yang kedua untuk mempromosikan akses ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Yang ketiga membina stabilitas keuangan. Yang keempat, memajukan inovasi yang bertanggung jawab. Yang kelima, memperkuat kepemimpinan dan daya saing untuk keuangan global mereka ya. Dan yang keenam, memerangi keuangan gelap dan yang terakhir, menjelajahi mata uang digital Bank Sentral Amerika Serikat atau yang bisa disebut CBDC. Beberapa bagian tidak memuat informasi yang sangat baru, menekankan sekali lagi prinsip dan kebijakan yang dipegang oleh pemerintah saat ini. Misalnya untuk melindungi konsumen dan investor. Laporan tersebut mendesak regulator ya bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas untuk secara agresif melakukan penyelidikan dan tindakan penegakan hukum terhadap praktik melanggar hukum di ruang aset digital. Pada saat yang sama, mereka tidak mengatakan apa-apa ya tentang pemisahan tugas regulator ini yang tetap menjadi salah satu masalah regulasi utama negara itu guys. Untuk mempromosikan akses ke layanan keuangan ini ya, lembaga federal ini merekomendasikan untuk membuat kerangka kerja federal untuk penyedia pembayaran non-bank dan mendorong penerapan sistem pembayaran instan seperti FedNow yang peluncurannya direncanakan oleh Federal Reserve pada tahun 2023 mendatang. Sebagai bagian dari upaya memajukan inovasi yang bertanggung jawab, Office of Science and Technology Policy yaitu OSTP yang baru-baru ini menerbitkan laporan kritis guys tentang dampak iklim dari penambahan kripto ini. Akan mengembangkan agenda penelitian dan pengembangan aset digital untuk membantu mengurangi iklim negatif ini guys. Dengan tujuan yang sama, Departemen Energi dan juga Badan Perlindungan Lingkungan serta lembaga lainnya akan mempertimbangkan untuk melacak lebih lanjut dampak lingkungan untuk aset digital ini guys. Sementara lembar fakta mengklaim bahwa badan-badan Amerika Serikat akan memanfaatkan posisi Amerika Serikat di organisasi internasional untuk menyampaikan nilai-nilai Amerika Serikat yang terkait dengan aset digital tentunya ya. Dan itu tidak menentukan bagaimana tepatnya nilai-nilai ini berbeda ya dari pendekatan regulasi Eropa yang muncul dengan cepat. Strategi keamanan berimplikasi pada amandemen Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan Undang-Undang Anti Tip-Off dan juga Undang-Undang terhadap pengiriman uang tanpa izin untuk diterapkan secara eksplisit ke penyedia layanan aset digital, termasuk pertukaran dan juga platform token yang tidak dapat dipertukaran atau NFT guys. Bagian terakhir, tapi mungkin yang paling penting ya dari lembar fakta didedikasikan untuk CBDC Amerika Serikat ini, dan ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengembangkan tujuan kebijakan untuk sistem CBDC di Amerika Serikat ini guys. Tetapi penelitian lebih lanjut tentang kemungkinan fondasi teknologi sistem masih diperlukan. Namun,
Niat tersebut tampaknya cukup serius karena Departemen Keuangan akan memimpin kelompok kerja antar lembaga ya dengan partisipasi Federal Reserve sebagai Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dewan Keamanan Nasional dan juga OSTP. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, masih dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Binance ini telah bermitra guys dengan jaringan supermarket Ukraina untuk menerima kripto melalui Pay Wallet. Wow, ini makin banyak aja ya yang akan mengadopsi teknologi kripto ini guys sebagai alat pembayaran ya. Jadi pelanggan yang menggunakan Binance Pay Wallet untuk membayar pesanan mereka ini akan memenuhi syarat guys untuk mengikuti program rewardnya. Binance mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah bermitra dengan jaringan supermarket di Ukraina yaitu Varus. Mengatakan akan memungkinkan pembayaran cryptocurrency guys untuk pembelian bahan makanan melalui Binance Pay Wallet. Toko grosir adalah salah satu perusahaan terbesar di Ukraina dengan lebih dari 111 toko di 28 kota di negara ini. Perusahaan mengatakan bahwa kemitraan ini akan memungkinkan pelanggannya ya untuk mengakses pembayaran cryptocurrency instan dan mengirimkan dengan cepat di 9 kota di Ukraina guys, yaitu di Kiev, Dnipro, Kamianske, Kryvyi, Zaporizhia, Brovary, Nikopol, Vyshhorod, dan Pavlograd. Perusahaan juga telah mengumumkan ya untuk promosi dana reward ini di mana pelanggan yang memesan apapun dari program pengiriman Varus senilai lebih dari 500 UEH dan membayar dengan Binance Pay akan diberi hadiah UEH sebanyak 100 guys. Sebulan yang lalu, Pos Ukraina dan perusahaan pembayaran kripto bernama WhitePay ini meluncurkan program baru yang memungkinkan warga Ukraina bisa membeli elektronik dan produk lainnya dengan mata uang kripto juga guys. Keren ya. Hadir di Kyiv Tech Summit tahun ini yang diselenggarakan pada 6-9 September di Ukraina, pendiri Ethereum Vitalik Buterin berbagi ya bahwa Ukraina bisa menjadi hub Web3 berikutnya. Katanya, sebuah negara dapat menjadi hub Web3 jika warganya secara aktif tertarik dengan teknologi ini dan memutuskan untuk memberikan kontribusi besar bagi perkembangannya. Tambah Buterin, Ukraina memiliki kemampuan dan tekad untuk melakukan ini. Keren ya. Kemudian informasi yang terakhir ini masih berhubungan dengan Binance guys, dan di sini diinformasikan ya dari cryptoslate.com bahwa Binance salah mengalokasikan sebanyak 20 juta US dollar dalam bentuk token HNT atau Helium karena kesalahan guys. Binance salah mengalokasikan sekitar 20 juta token HNT senilai 20 juta US dollar ya kepada penggunanya karena bug akuntansi. Coindesk melaporkan pada 16 September kemarin. Menurut laporan tersebut, Binance telah menambal ya untuk bug tersebut setelah ditemukan dan ekosistem Helium memiliki dua token yaitu HNT dan juga Mobile yang digunakan untuk memberi reward atau penghargaan kepada para penggunanya di jaringannya guys. HNT adalah token asli yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada hotspot, sedangkan token Mobile diluncurkan pada bulan Agustus dan saat ini tidak memiliki pasar yang liquid. Binance salah menghitung dua token sebagai satu, karena pengguna yang mengirim token Mobile ke platformnya mendapat jumlah HNT yang sama guys. Helium Foundation mengatakan dalam temuan ini ya, jadi kami dapat mengkonfirmasi bahwa ini bukan masalah berantai dan bahwa masalah ini diisolasi oleh Binance, dan sepengetahuan kami tidak ada pertukaran lain atau pihak ketiga yang terpengaruh guys. Jadi kami menyarankan pemegang token untuk menangguhkan deposit HNT dan Mobile di Binance hingga pembaruan situasi yang komprehensif diberikan. Binance memberitahu untuk CryptoSlate ya bahwa katanya mereka juga sedang menyelidiki dan juga akan kembali secepat yang bisa mereka lakukan. Komunitas Helium saat ini sedang memberikan suara atau voting ya pada proposal migrasi ke Solana, dan pada waktu pers, token HNT ini diperdagangkan seharga 4,18 dolar setelah turun 0,1% dalam 24 jam terakhir guys. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.